Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Rusmi Tarewi dengan NIM 2311031111 dengan nomor urut 06. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai rancangan pembelajaran yang telah saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester pembelajaran PPKN di SD. Nah, rencana pembelajaran yang saya buat ini mengangkat tema Hidup Rukun di Tengah Keberagaman dengan materi Bhinneka Tunggal Ika. Diperuntukkan untuk fase B atau untuk kelas 3 SD. Nah, di mana rencana pembelajaran yang saya buat telah mengandung konsep nilai, moral, dan juga norma. Capaian pembelajaran. Peserta didik mampu membedakan dan menghargai identitas diri, keluarga, dan teman-temannya sesuai dengan budaya, suku bangsa, bahasa, agama, dan juga kepercayaan di lingkungan sekitarnya, meliputi rumah, sekolah, dan juga masyarakat. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan identitas diri, keluarga, dan temannya berdasarkan budaya, suku bangsa, bahasa, agama, dan kepercayaan. Kedua, peserta didik mampu menyebutkan dan memberikan contoh keberagaman di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan sikap menghargai perbedaan dan bekerja sama dengan teman yang memiliki latar belakang berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk selanjutnya adalah kita masuk ke kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada kegiatan pendahuluan, di mana dilakukan selama 10 menit. Yang kedua ada kegiatan inti yang dilakukan selama 50 menit. Dan terakhir ada kegiatan penutup yang dilakukan selama 10 menit. Kegiatan pendahuluan selama 10 menit. Guru membuka kegiatan pembelajaran, peserta didik membaca doa. Guru mengecek kehadiran, guru juga menanyakan pertanyaan pemantik dan siswa memberikan tanggapan. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, karena baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baik kita berdoa ya. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, boleh silakan Lelia. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sekarang Ibu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, angka baiknya kita tepuk semangat dulu nih, biar semangat. Tahu kan gimana tepuk semangat? Tahu. Yuk, kita coba. Tepuk semangat. 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 Oke, karena kalian semua sudah semangat, selanjutnya kita akan lanjut ke pembelajaran. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan menanyakan beberapa hal mengenai pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama itu, apakah di sini teman-teman kalian memiliki agama yang berbeda? Memiliki. Nah, kalau Maelia beragama apa? Hindu. Oke, yang lainnya ada yang beragama Islam, Kristen, dan juga Buddha. Nah, bagaimana cara kalian menghormati teman kalian yang memiliki agama yang berbeda? Tidak mengganggu saat dia beribadah. Betul. Nah, kalau kalian diganggu, bagaimana sih perasaan kalian? Marah. Sedih juga kan pastinya. Nah, betul sekali. Jadi, di sini kalian memiliki keberagaman, salah satunya yaitu mengenai perbedaan agama, di mana kita harus menghargai agama orang lain untuk orang lain juga menghargai agama kita sendiri. Contohnya itu tidak mengganggu saat orang lain beribadah, mengucapkan hari raya saat teman kalian sedang merayakan hari raya agamanya. Nah, kalian juga tidak boleh membeda-bedakan teman karena ia memiliki agama atau mungkin suku, bahasa, kulit, ciri-ciri fisik lainnya yang berbeda dengan kalian.
Baik, untuk langkah selanjutnya itu kegiatan inti yang dilakukan selama 50 menit. Langkah 1. Orientasi peserta didik pada masalah, di mana peserta didik akan diajak menonton sebuah video orientasi masalah mengenai keberagaman, lalu peserta didik diarahkan untuk memberikan tanggapan. Nah, yang tadi anak-anak sebutkan adalah merupakan contoh keberagaman yang ada di sekolah, di mana keberagaman di sekolah ada itu agama, perbedaan agama, ciri fisik, hobi, dan juga masih banyak lagi. Nah, selain di sekolah, di masyarakat juga pasti kalian memiliki banyak keragaman. Selain di masyarakat, ada di lingkungan rumah juga, kalian pasti memiliki banyak perbedaan atau keragaman bersama saudara-saudara kalian. Misalnya seperti rambut kalian mungkin berbeda, terus warna kulit kalian berbeda, hobi kalian berbeda, dan masih banyak lagi keberagaman lainnya. Oke, untuk hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk menonton sebuah tayangan video mengenai keberagaman yang ada di sekolah. Nah, nanti setelah menonton video kalian bisa memberi sebuah tanggapan terkait video yang telah kalian tonton tadi. Oke, untuk videonya. Pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas Berkarakter. Tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Widih, apaan tuh? Tada! Mobil kulit jeruk ala Okto. Wah, mantul dong. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Aku buat sendiri loh. Indra, Okto, sedang ngapain kalian? Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih, hasil karya Okto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Ah, gini doang. Aku juga bisa bikin. Mainan murahan kayak gini emang cocok buat kamu, Kripo. Dasar si Jono. Orang yang tidak paham seni. Udah gitu, suka ngatain orang seenaknya lagi. Udah, biarin aja orang kayak gitu. Waktu terus berlalu hingga tiba waktunya istirahat. Okto memanfaatkan jam istirahat dengan membaca buku misteri kesukaannya. Di saat sedang membaca, tiba-tiba, Kripo, sedang baca apa kau? Nampaknya seru sekali bukumu itu. Emangnya buku apa yang kau baca? Ini buku misteri, petualangan detektif. Buku apaan sih? Sok banget baca-baca buku. Emangnya kamu ngerti isinya apaan? Sungguh cocok sama orangnya. Misterius, aneh pula. Dasar krimis, Kripo misterius. Julukan yang pas sekali untuk orang aneh sepertimu. Mendengar itu, Okto jadi malu karena banyak yang melihatnya dan menertawakannya. Si Jono, tukang omel. Okto, kamu harusnya melawan ketika dia menjahili dan mengejekmu. Aku takut, Dre. Badan dia kan besar. Aku takut dia apa-apain. Lagian, paling dia cuma bercanda. Teman-teman Okto tetap menasihati Okto untuk lebih tegas lagi jika ia kembali dijahili. Hari demi hari, ternyata Jono tidak berhenti untuk menjahili Okto. Bahkan malah semakin parah karena Okto diam saja dan membiarkannya. Kripo, ini bangkuku. Ngapain kamu duduk di sini? Kalau mau duduk, kamu harus bayar. Kejadian ini terus berlangsung di sekolah hingga suatu hari Okto tidak berangkat ke sekolah. Sepulang sekolah, Indra, Nadia, dan Donita pun berencana untuk menjenguk Okto. Mereka berpikir Okto tidak berangkat karena sakit. Sesampainya di rumah Okto, terima kasih teman-teman, kalian sampai repot-repot datang ke rumahku. Okto, ternyata kamu tidak sakit ya? Mengapa tidak masuk sekolah hari ini? Ceritakanlah yang sebenarnya pada kami. Kami akan coba membantumu. Sebenarnya, aku takut untuk berangkat sekolah karena Jono. Ia tidak berhenti untuk terus menjahiliku. Kalau kamu takut, laporkan saja kepada ibu guru Okto. Kami akan menemanimu. Jangan takut, kamu nggak sendirian kok. Ada kami yang siap membantumu. Sebagai bukti, sebenarnya aku sempat merekam ketika terakhir kali Jono menjahilimu. Aku mau mengajakmu untuk melapor bersama ke bu guru, tapi ternyata kamu malah tidak berangkat hari ini. Tapi nanti kalau aku lapor bu guru, aku akan dicap sebagai pengadu. Tidak akan, ada kami yang akan membelamu. Nanti kalau bu guru marah ke Jono dan Jono jadi balas dendam padaku gimana? Kami akan selalu membantumu, Okto. Perundungan seperti ini tidak boleh didiamkan saja. Kalian sungguh baik dan perhatian. Aku merasa beruntung mempunyai teman seperti kalian. Grup Indra itu. Indra, Nadia, Donita, dan Okto. Indra, jangan keras-keras. Nanti dikiranya kita bikin geng. Keesokan harinya, Okto berani untuk berangkat ke sekolah dan melapor ke bu guru dengan membawa barang bukti berupa rekaman video ketika Jono menjahilinya. Sudah berapa lama ini terjadi, Okto? Sejak kami kelas 1, Bu. Bu guru pun segera memanggil Jono dan Franky. Jono, Franky, ke ruang ibu guru sebentar ya. Waduh, kenapa ini? Aku jadi takut kalau dipanggil ke ruang guru. Aku juga, terakhir kali gara-gara kita usil sama anak kelas 1 itu. Iya ya, kira-kira kenapa ya? Apa kalian tahu, akhir-akhir ini Okto sering tidak masuk sekolah? Sepertinya iya, Bu guru. Setelah ibu selidiki, ternyata kalian sering berbuat jahil padanya ya? Kalau kalian tidak berhenti, itu hanya akan merugikan kalian. Coba bayangkan kalau Okto sampai berhenti sekolah. Kemudian, semua orang tahu bahwa kalianlah penyebabnya. Maka,
nanti memang mau belajar bersama, aku tidak keberatan kok. Sejak saat itu, Jono tidak pernah lagi menjahili Okto. Diam-diam, Bu Guru telah menghubungi orang tua Okto untuk meminta mereka mengawasi perubahan perilaku Okto, berjaga-jaga seandainya Jono kembali berulah. Namun, kekhawatiran itu tidak terjadi. Semua anak bisa berteman dengan baik. Nah, setelah kalian menyimak video tersebut, kira-kira apa sih isi video tersebut? Ya, tentang mengenai pembulian di sekolah yang dilakukan oleh seorang siswa bernama Jono kepada Okto dikarenakan memiliki ciri fisik yang berbeda seperti rambutnya, karena rambutnya keriting, terus ada karena kulitnya hitam. Bagaimana tanggapan kalian mengenai perundungan yang terjadi? Ya, betul sekali. Perundungan tersebut adalah hal yang tidak baik karena di mana Jono tidak menghargai perbedaan yang ada di sekolah. Baik, untuk selanjutnya yaitu kegiatan inti pada langkah kedua, di mana mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Guru akan membentuk sebuah kelompok dan membagikan LKPD untuk dikerjakan. Oke, karena tanggapan kalian sudah bagus-bagus semua, di sini Ibu akan membentuk sebuah kelompok. Jadi kalian bentuklah sebuah kelompok 5-6 orang. Karena jumlahnya di sini ada 30, jadi kalian bisa bentuk 5 orang setiap kelompok. Tugas kelompok kali ini seluruh siswa itu harus ikut bekerja sama, berkontribusi untuk menyelesaikan masalah yang akan Ibu berikan. Oke, sekarang Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didiknya. Sebentar. Oke. Nah, di LKPD itu ada beberapa soal atau sebuah masalah yang harus kalian pecahkan bersama kelompok kalian. Ingat ya, di sini semua anggota harus ikut bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya. Kalian tidak boleh egois satu sama lain. Ingat, saling menghargai pendapat yang diberikan oleh temannya karena itu merupakan salah satu bentuk menghargai perbedaan yang ada di kelas ini. Oke, Ibu beri waktu sekitar 15 menit mungkin untuk menyelesaikannya. Jika ada masalah atau pertanyaan, kalian bisa mengajukan tangan lalu bisa bertanya kepada Ibu. Langkah selanjutnya yaitu kegiatan inti langkah ketiga, di mana membimbing penyelidikan dalam kelompok. Guru akan membimbing peserta didik pada saat proses pemecahan masalah berupa LKPD yang dikerjakan secara berkelompok. Kegiatan inti langkah keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya, kelompok yang lain bertugas untuk menyimak dan memberikan tanggapan kepada kelompok yang sedang presentasi. Oke, semuanya sepertinya sudah selesai ya mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Oke, untuk langkah selanjutnya, pilihlah di kelompok kalian salah satu teman kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian atau diskusi kalian di kelompok. Nanti satu orang tersebut akan mempresentasikannya di depan. Lalu jika teman-teman kelompok lain ingin memiliki pertanyaan bisa mengajukan tangan. Lalu kelompok yang lain juga harus menghargai ketika temannya sedang presentasi di depan. Tidak boleh bercanda, apalagi mengobrol dengan teman sebangkunya yang lain. Oke, untuk kelompok 1 dipersilakan. Siapa yang mau presentasi? Ya. Oke, karena teman kalian sudah selesai mempresentasikan hasilnya, kita jangan lupa memberi tepuk apa? Ya, betul, kita beri tepuk salut. Beri tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Oke, untuk selanjutnya kelompok 2 dipersilakan. Kelompok 3 dipersilakan. Kelompok 4. Dan yang terakhir ada kelompok 5. Langkah terakhir yaitu langkah kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik diajak untuk mengevaluasi dan peserta didik diajak untuk menyanyikan lagu yang berjudul Bhinneka Tunggal Ika secara bersama-sama.
kelompok sudah presentasi, ayo kita sekarang diskusikan kembali mengenai hasil-hasil diskusi dari semua kelompok yang ada di kelas ini. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh semua kelompok, 5 kelompok, rata-rata sudah sangat bagus karena mengatakan bahwa tindak bullying merupakan sebuah tindakan yang negatif dan tidak patut ditiru. Dimana seperti contoh di video yaitu Jono membuli Okto hanya karena Okto memiliki perbedaan pada jenis rambut, dimana jenis rambut Okto keriting sedangkan teman-teman yang lain memiliki jenis rambut yang lurus seperti biasa. Selain itu Okto juga memiliki kulit yang sedikit lebih gelap dibanding teman-teman lainnya, sehingga Jono membuli Okto dengan cara meledeki ia memiliki kulit yang hitam. Nah, seperti semua kelompok yang sudah dijelaskan dari hasil diskusi bahwa semua kelompok tidak setuju terhadap bullying atau pembulian yang dilakukan Jono terhadap Okto, di mana kita juga jika melihat seseorang teman kita melakukan bullying terhadap teman kita harus bisa membela dengan cara menasehati bahwa tindakan yang dilakukan disebut dengan bullying dan tidak baik jika terus dilakukan, karena itu merupakan salah satu tindakan yang negatif dan tidak patut ditiru. Selanjutnya masuk ke kegiatan penutup yang dilakukan selama 10 menit, di mana peserta didik melakukan evaluasi pembelajaran bersama guru juga memberikan tes formatif secara individu, guru menginformasikan pembelajaran selanjutnya, dan guru bersama peserta didik mengakhiri pembelajaran. Oke, untuk materi hari ini mungkin segitu saja. Siapa yang bisa menyimpulkan mengenai pembelajaran dari awal hingga tadi kita selesai menonton video, bersama-sama melakukan presentasi? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, kita beri tepuk tangan kepada Mailia karena sudah berhasil menyimpulkan. Ya, karena tadi kita semua sudah berhasil menyimpulkan bagaimana pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin mengetahui bagaimana sih perasaan kalian setelah mendapatkan materi mengenai keberagaman? Senang. Ya, sedih. Kenapa sedih? Oh, karena menonton video bullying ya. Nah, dari semua kegiatan, apa kegiatan yang paling kalian sukai? Dari awal ada yang presentasi, nonton video, Ibu menjelaskan materi. Ada yang paling disukai semuanya? Paling disukai menonton video ya, karena videonya bergerak-gerak ya. Ada lagi pas presentasi, pas diskusi. Oke, semua memiliki pendapat yang berbeda bukan mengenai kesukaan atau kegiatan yang paling disukai. Nah, kalian tahu gak sih apa pentingnya materi yang dipelajari hari ini? Ya, betul sekali. Materi hari ini sangat penting karena kita dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari seperti di sekolah, di masyarakat, dan juga di rumah. Nah, oke. Karena pembelajaran mungkin segitu saja, Ibu akan memberikan sebuah tes formatif di mana kalian akan mengerjakannya secara individu. Kalian harus mengerjakannya secara jujur, bertanggung jawab atas jawaban kalian, oke? Sebelumnya Ibu akan membagikan tes formatif terlebih dahulu. Kalian harus mengerjakannya sendiri ya, tidak boleh menyontek. Harus jujur karena jawaban kalian walaupun berbeda tidak apa-apa, kan itu sesuai dengan pendapat kalian. Oke, Ibu kasih waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakan. Jika ada pertanyaan atau mungkin masih kebingungan dengan soal, bisa ajukan tangan. Ya, semua sudah selesai ya sepertinya mengerjakan tes formatifnya. Untuk ketua kelas bisa dikumpulkan dan disetorkan di meja Ibu. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, jangan lupa untuk materi selanjutnya kita akan belajar mengenai Pancasila. Kalian bisa menghafalkan apa saja ada simbolnya, kan ada 5 simbol tuh. Nah, bunyinya apa saja dan kenapa simbol-simbol tersebut bisa dijadikan simbol di bunyi sila 1 sampai 5. Oke, karena kita telah menyelesaikan pembelajaran kali ini dengan baik dan semuanya ikut berpartisipasi untuk menjawab pertanyaan, kita memberikan apresiasi kepada diri kita dan juga semua orang yang ada di kelas ini dengan cara tepuk tangan. Oke.
Oke, karena tadi kita mengawalinya dengan doa, kita harus juga mengakhirinya dengan doa. Oke, karena tadi yang memimpin itu Maidia, sekarang siapa yang mau lagi? Ya, Putri dipersilakan memimpin doa. Oke, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Baik, mungkin cukup sekian mengenai rancangan pembelajaran yang telah saya buat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.